prediksi soal SKB CPNS Perawat Ahli Pertama. Prediksi soal ini berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dari PRMENPENRB. Bisa dibeli di https://link.id/link.id/gesen atau klik link di deskripsi video ini. Mohon baca judul dan foto produk ya, agar tidak tertukar membeli antara yang 2021 atau 2024 karena paket soal kami ada banyak. Yang 2024 foto produknya yang warna biru ya. Tapi yang 2021 juga bisa menjadi tambahan bahan belajar. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link page-nya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Soal 1. Kemampuan umum. Praktik keperawatan berdasarkan etik standar profesi perawat. Seorang perawat di unit gawat darurat menerima pasien yang datang dengan kondisi tidak sadarkan diri. Dalam keadaan darurat tersebut, keluarga pasien belum ditemukan dan tidak ada dokumen medis yang dapat diakses untuk memberikan informasi tentang riwayat kesehatan pasien. Perawat memutuskan untuk memberikan tindakan penyelamatan darurat sesuai standar tanpa menunggu persetujuan keluarga. Tindakan perawat tersebut dapat dibenarkan secara etik berdasarkan prinsip A. Autonomy, B. Beneficence, C. Non-maleficence, D. Justice, E. Confidentiality. Jawaban B. Beneficence. Pembahasan. Tindakan yang diambil perawat dalam situasi ini didasarkan pada prinsip beneficence, yaitu memberikan tindakan terbaik untuk menyelamatkan nyawa pasien. Dalam situasi darurat, ketika pasien tidak dapat memberikan persetujuan langsung dan tidak ada perwakilan yang dapat melakukannya, perawat berhak memberikan tindakan untuk kebaikan pasien. Hal ini sejalan dengan kewajiban etis untuk mendahulukan keselamatan pasien. Prinsip autonomi tidak diterapkan di sini karena pasien tidak dapat memberikan persetujuan. Non-maleficence berfokus pada tindakan menghindari kerugian, namun yang menjadi fokus dalam kasus ini adalah tindakan aktif untuk menyelamatkan nyawa, bukan hanya menghindari kerugian. Prinsip justice mengatur keadilan dalam akses pelayanan, sedangkan confidentiality terkait dengan menjaga kerahasiaan yang tidak menjadi pokok kasus di sini. Soal 2. Kemampuan khusus. Asuhan keperawatan maternitas. Seorang ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes mellitus sedang dirawat di ruang perawatan khusus kehamilan berisiko tinggi. Perawat yang merawatnya perlu menyusun rencana keperawatan yang melibatkan pemantauan kadar gula darah secara teratur dan pemberian insulin sesuai kebutuhan. Perawat harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda hipoglikemia pada ibu hamil tersebut sebagai langkah antisipatif. Tanda-tanda hipoglikemia yang dapat muncul pada ibu hamil meliputi A. Kelelahan, berkeringat, sakit kepala. B. Polidipsia, poliuria, penurunan nafsu makan. C. Bradikardia, pucat, konstipasi. D. Bradikardia, poliuria, perut membesar. E. Nyeri kepala, diare, hipertensi. Jawaban A. Kelelahan, berkeringat, sakit kepala. Pembahasan. Hipoglikemia pada ibu hamil dengan riwayat diabetes mellitus dapat ditandai dengan gejala seperti kelelahan, berkeringat, sakit kepala, tremor, hingga bingung atau pingsan. Gejala ini diakibatkan oleh penurunan kadar glukosa darah yang mengganggu fungsi otak dan sistem tubuh lainnya. Pilihan B salah karena polidipsia dan poliuria biasanya terkait dengan hiperglikemia, bukan hipoglikemia. Bradikardia, C dan D bukan gejala umum hipoglikemia, begitu pula konstipasi dan perut membesar. Nyeri kepala dapat menjadi gejala hipoglikemia, tetapi diare dan hipertensi tidak relevan dalam kondisi ini. Soal 3. Kemampuan umum. Area kepemimpinan dan manajemen standar profesi perawat. Dalam suatu sesi rapat tim perawat, seorang kepala perawat menginstruksikan timnya untuk melakukan pendekatan baru dalam pemberian asuhan yang berpusat pada keluarga. Namun, beberapa anggota tim merasa ragu dengan perubahan tersebut. Untuk memastikan implementasi yang baik, kepala perawat dapat menggunakan gaya kepemimpinan mana yang paling tepat? A. Kepemimpinan otoritatif. B. Kepemimpinan demokratis. C. Kepemimpinan laissez-faire. D. Kepemimpinan transaksional. E.
Kepemimpinan desentralisasi. Jawaban B. Kepemimpinan demokratis. Pembahasan. Dalam situasi ini, gaya kepemimpinan demokratis adalah pilihan yang paling tepat, di mana kepala perawat mengajak tim untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan diskusi mengenai perubahan. Kepemimpinan demokratis membantu dalam menciptakan keterlibatan dan komitmen yang penting untuk memastikan perubahan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh anggota tim. Gaya otoritatif A tidak sesuai karena dapat menimbulkan resistensi dalam perubahan. Gaya laissez-faire C memungkinkan kebebasan berlebihan tanpa arahan yang tidak sesuai dalam konteks perubahan terstruktur. Gaya transaksional D berfokus pada pemberian imbalan atas kinerja yang tidak relevan di sini, dan desentralisasi lebih berhubungan dengan pengelolaan organisasi daripada kepemimpinan langsung dalam perubahan tim. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF bisa langsung ke Telegram kami, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton.